Begitu masuk bulan kelima sudah disendirikan, nanti ini makanannya mesti ditambah kelompok premik, golongan premik. Ada tepung batu, sumber kalsium, menir batu, kemudian ada MCP, ada garam, ada premik, ada probiotik. Nah, dari ini ditambah itu nanti H-21 perkiraan 21 hari sebelum melahirkan ada tambahan nutrisinya di sini adalah sumber energi. Dalam hal ini amilum atau zat padi. Itu yang umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tukang membuat cerita tentang manajemen dan nutrisi berbagai ternak ruminansia, pseudo ruminansia, kuda, kelinci, marmut, ayam, telur, pedaging, bebek, puyuh, kemudian ada ikan, babi, dan cacing. Nah, ini sehubungan dengan workshop yang akan kami selenggarakan pada tanggal 26-27 November di Depetung Farm, Pekalongan, Jawa Tengah. Bekerja sama dengan Edu Ternak, tim dari Edu Ternak, dengan tim dari YouTuber Gaper, GHAPER, dan saya sendiri sebagai vokalisnya. Temanya memang breeding management, ya, breeding management melalui beberapa tahap. Ini sebagai pra-workshop ya, istilahnya pra-workshop. Bagi peternak yang akan memulai ataupun yang sudah memulai atau yang ingin beralih atau menambah itemnya, jenisnya, khususnya domba ya, domba pedaging. Domba pedaging ini kalau yang lokal ya ada domba dari ekor gemuk, domba silangan berbagai macam, ada domba ras, dorper, ada awasi, kemudian ada texel, ada merino, macam-macam. Kalau yang lokal ada Garut yang populer ya. Nah, ini kita mulai untuk menjadi pembibit, kita mulai dari pengadaan domba darah umur 8 bulan. Ini misalnya saja ya, kita mau bikin pembibitan silangan antara domba Garut dengan full blood dorper. Nah, ini dimulai dari darah kita beli yang umur 8 bulan. Sudah dewasa kelamin, ya pasti sudah birahi, tetapi masih belum dewasa tubuh. Tunggu nanti dewasa tubuhnya pada umur 10 bulan. Katakan di sini umpama beli 100 ekor. Nanti pada umur 10 bulan pasti ada sebagian yang terseleksi, entah 10%, 15%, 20%. Nanti ya kalau tidak memenuhi syarat untuk dilanjut jadi induk, jangan lupa ini nanti kan mau disilangkan dengan dorper. Jadi diharapkan anaknya ya menghasilkan anak secara genetik dan fenotip yang baik. Jadi harus diseleksi. Ya. Begitu umur 10 bulan sudah siap untuk dikawinkan, siap untuk dibuntingkan karena sudah dewasa tubuh. Salah satu cirinya alat kelamin sekunder yaitu terutama ambingnya ya. Ambingnya sudah minimum setengah batok kelapa, artinya setengah lingkaran, setengah bola. Terus nanti ada putingnya simetris ke kanan ke kiri sama. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, BCS-nya harus 2,5 sampai 3,5. Kemudian tanda kelamin sekundernya sudah cukup matang, istilahnya orang Jawa sudah batok, nah itu yang dilanjut. Yang tidak memenuhi syarat
ya diseleksi ya dijual lagi. Toh sudah tambah gemuk, tidak rugi, ada untung ya. Nah, yang sudah terseleksi baru nanti dikawinkan. Baik kawin alami dengan sangkar model koloni dicampur dengan pejantan. Tapi ini alami ini kalau pejantannya dorper umur setahun lebih, nah ini bobotnya kan bisa 80, 90, 100. Nah ini ada risiko berat bagi domba betina. Alternatif yang baik juga pakai IB, inseminasi buatan. Ini bisa melalui proses sinkronisasi birahi, serentak birahinya, katakan tiap 10 birahinya diserentakkan, supaya nanti bisa di IB-nya juga, ya nanti birahinya tinggal cuma selisih jam saja. Katakanlah kemampuan meng-IB 10 ekor saja, diserentakkan 10, nanti jarak 2 hari 3 hari 10, 2 hari 3 hari 10, 10 begitu ya untuk IB. Setelah nanti dikawin suntik baik alami atau IB, kalau saya pribadi yang memilih IB, kalau jumlahnya banyak diserentakkan sehingga birahinya bareng, nanti buntingnya bareng, lahirnya pun juga relatif bersamaan. Nanti bunting muda 1 sampai 4 bulan ini kita anggap bunting muda. Pakannya ya pakan standar untuk pembibitan tipe pedaging. Kadar protein kalau diukur kadar protein ya cukup hanya 10, 11, paling tinggi 12%. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau proteinnya ketinggian harganya pasti mahal. Ingat ya, intervalnya antara beranak sampai beranak atau sapeh sampai sapeh atau 6 bulan sampai 6 bulan itu perlu waktu 240 hari rata-rata. Bisa kurang, bisa lebih. Nah ini bunting muda ya sampai 4 bulan. Begitu masuk bunting tua, dianggap bunting tua kalau pada domba kambing itu masuk bulan kelima. Ini harus juga disendirikan di kamar bersalin individu. Katakanlah lebarnya 1 meter, panjangnya 1,5 cukup ya. Nah di sini nanti ada perlakuan. Pertama ya di sini begitu masuk bulan kelima sudah disendirikan, nanti ini makanannya mesti ditambah kelompok premik, golongan premik. Ada tepung batu, sumber kalsium, menir batu, kemudian ada MCP, ada garam, ada premik, ada probiotik. Nah dari ini ditambah itu nanti H-21 perkiraan 21 hari sebelum melahirkan ada tambahan nutrisinya di sini adalah sumber energi. Dalam hal ini amilum atau zat padi. Itu yang umum ya, ada 2 umum. Ada jagung, ada gaplek. Kemudian kalau bahan lain ada, ya boleh aja pakai misalnya sagu misalnya. Atau golongan umbi-umbian yang lain, ya boleh. Tapi yang umum adalah 2 ini. Tambahkan gaplek, digiling kasar dengan lubang cukup 5 mili. Atau jagung, tapi ini lebih bagus, tapi harganya juga mahal sekali. Ya, jagung saya beli di Trenggalek 5.000, kalau gaplek 3.400. Kasih 10%. Ini tujuannya untuk memberikan energi dari BCS 2,5 sampai 3,5 supaya BCS-nya naik jadi 4, lebih gemuk. Ini untuk cadangan energi pada saat nanti melahirkan. Harus cukup energi. Karena itu nanti ada uterusnya ya. Kandungannya kan mendorong anaknya keluar. Nah, begitu anaknya didorong, nanti ini pengaruh dari hormon juga ya. Tapi harus ada energi cukup mendorong keluar, anaknya begitu keluar itu ada namanya klep atau sphincter. Ini harus nutup, jelek. Jadi selain didorong, anggap aja ini gas, kemudian sphincter itu harus nutup, refleks. Nah ini perlu rem, untuk ngerem ini juga perlu energi. Kalau pas ngerem tidak ada energi, blong, maka itu sering terjadi
uterusnya, kandungannya keluar. Bahasa Jawanya namanya broyong, prolapsus uteri. 85% broyong disebabkan pada saat melahirkan kekurangan energi untuk ngerem klep. 85%, sebab lain ada. Nah, ini setelah melahirkan, nanti pada hari pertama yang terpenting adalah tentang kolostrum. Karena kolostrum itu setengah dari nyawanya cempe itu ada di kolostrum. Yang separuhnya lagi itu tergantung dari sifat keibuan si induk atau feminitas. Maka itu harus sudah dewasa tubuh, minimum 10 bulan. Bahkan kalau turunan domba ras, misalnya turunan Texel, turunan Merino, lebih-lebih turunan Dorper, ini domba betinanya malah perlu waktu sampai 12 bulan, setahun untuk dewasa tubuh. Bukan bobot ya, kalau bobot jelas, kalau Dorper, Merino, Texel ya lebih besar daripada domba lokal atau domestik ya. Nah, kemudian setelah ini sifat menyusui, pertama kolostrum, jadi sifat keibuannya menjilat-jilat, kemudian anaknya nggak sampai 2 jam sudah berdiri, kemudian induknya mulai menyusui kolostrum. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya aman, selamat anaknya dan induknya. Nah, kemudian dengan adanya tambahan 10% sumber energi tadi, mulai dari H-21, nah ini sampai H+21 setelah melahirkan, supaya pemulihan kandungannya, bahasa medisnya involusio uteri, kalau pada manusia itu istilahnya masa nifas. Nah ini supaya segera pulih ya. Tetapi nanti ada waktu birahi lagi 3 minggu setelah melahirkan. Kalau nutrisinya baik, 3 minggu kemudian akan birahi lagi. Tapi birahi yang pertama ini belum boleh dikawinkan, belum boleh dibuntingkan, karena masa involusio uterinya belum sempurna, nifasnya belum selesai. Nah, nanti pada birahi kedua, jadi 6 minggu setelah melahirkan, barulah boleh dikawinkan, barulah boleh dibuntingkan. Ya, setelah itu nanti setelah bunting, katakanlah bulan kedua, ya udah otomatis nanti anaknya disapeh, sementara anaknya sudah 3 bulan. Ya, induknya sudah bunting, masuk bulan kedua, ini udah otomatis nanti akan disapeh dengan sendirinya anaknya. Ya, itu uraian singkat dari saya mengenai manajemen pembibitan domba tipe pedaging. Sekali lagi ada titipan pesan dari tim Edu Ternak, tim Gaper, channel YouTube Gaper, GHAPER, dan tuan rumah sendiri, Depetung Farm Pekalongan, Pak Farid. Beliau saat ini pun masih menjabat sebagai camat di salah satu kecamatan, dan saya pribadi. Workshopnya tanggal 26-27 November. Masih ada waktu bagi teman-teman yang ingin ikut acara workshop. Ya, ingin ketemu saya juga ya, kira-kira begitu. Demikian saya akhiri dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada kurang, ada lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.